merupakan mahasiswi di Universitas Pembangunan Indonesia di Manado, Fakultas Keperawatan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Keperawatan Gawat Darurat. Baiklah teman-teman, pada saat ini kita masuk dalam materi, yaitu GCS dalam triase kecelakaan lalu lintas. Nah, pengertian GCS atau Glasgow Coma Scale adalah alat penilaian yang digunakan untuk mengukur tingkat kesadaran seseorang, terutama pada pasien dengan cedera kepala atau trauma seperti kecelakaan lalu lintas. GCS menilai 3 respon utama, yaitu 1 mata, 2 ucapan, dan 3 gerakan. 2. Tujuan penggunaan GCS: menilai tingkat kesadaran korban, menentukan tingkat keparahan cedera, membantu pengambilan keputusan dalam triase, dan terakhir, memantau perkembangan kondisi pasien. 3. Komponen dan skor GCS. A. Respon mata. Contoh skor dan respon: 1. Tidak membuka mata. 2. Membuka mata saat nyeri. 3. Membuka mata saat dipanggil. Dan 4. Membuka mata spontan. Dan B. Ada respon verbal. Contoh skor dan respon: 1. Tidak ada respon. 2. Suara tidak jelas. 3. Kata tidak sesuai. 4. Bingung. Dan 5. Orientasi baik. C. Respon motorik. Contoh skor dan respon: 1. Tidak ada respon. 2. Ekstensi abnormal. 3. Fleksi abnormal. 4. Menarik dari nyeri. Dan 5. Melokalisasi nyeri. 6. Mengikuti perintah. 4. Cara menghitung GCS. Rumus: GCS sama dengan E tambah F tambah M. Contoh: mata 2, verbal 3, dan motorik 5. Dan kelima, ada interpretasi nilai GCS. Contoh skor dan kategori: 13-15 cedera ringan, 9-12 cedera sedang. 6. Pengertian triase. Triase adalah proses pengelompokan korban berdasarkan tingkat keparahan cedera untuk menentukan prioritas penanganan, terutama pada situasi darurat seperti kecelakaan lalu lintas. Dan 7. Kategori triase pada kecelakaan. Ini adalah contoh warna, kategori, dan keterangan. Di warna merah, kategori darurat. Itu butuh penanganan segera. Warna kuning, kategori sedang, tidak langsung mengancam nyawa. Dan di warna hijau, ringan, kategori ringan, itu hanya luka ringan. Dan terakhir hitam itu sudah meninggal dan tidak dapat ditolong. 8. Hubungan GCS dengan triase. GCS digunakan untuk membantu menentukan kategori triase. Itu warna merah, darurat, perlu tindakan cepat. Kuning, cedera sedang. Dan hijau, cedera ringan jika tanpa komplikasi. Dengan catatan, tetap mempertimbangkan kondisi lain seperti perdarahan, jalan napas, dan tanda vital. 9. Contoh kasus: seorang korban kecelakaan membuka mata saat nyeri, sama dengan E2. Bicara tidak jelas, sama dengan V2. Menarik tangan saat nyeri, sama dengan M4. GCS sama dengan 2 tambah 2 tambah 4 sama dengan 8.
Ini termasuk cedera berat atau triase merah. Dan terakhir, kesimpulan. GCS adalah alat penting untuk menilai kesadaran korban kecelakaan. Triase digunakan untuk menentukan prioritas penanganan. GCS membantu mempercepat keputusan dalam situasi darurat. Penanganan yang cepat dan tepat dapat menyelamatkan nyawa. Selamat datang di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kampus asri dan elegan yang berdiri sejak tanggal 20 Januari tahun 2009, saat ini memiliki 2 program studi. Program studi ilmu keperawatan dengan gelar sarjana keperawatan dan program studi profesi nurse dengan gelar nurse. Menjadi nurse profesional adalah impian dan harapan banyak orang. Dengan visi menjadi program studi nurse yang menghasilkan nurse yang unggul, kompeten, dan profesional serta berdaya saing dalam bidang keperawatan gawat darurat pada tahun 2022. Kami memberi diri untuk mendidik perawat-perawat pemula dengan bekal ilmu, keterampilan, dan sikap profesional keperawatan tanpa memandang bulu. Kami telah mengasah diri kami dengan pendidik berkelanjutan bahkan kompeten di bidang masing-masing. Bagi putra-putri bangsa yang rindu untuk mengabdi dirinya melayani negeri, melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan dalam bidang kesehatan khususnya keperawatan, jangan ragu-ragu, tetapkan pilihan Anda dengan semangat. Baku-baku bantu, baku backing pandai. Kami siap mencetak Anda menjadi nurse profesional. Kiranya program studi nurse dapat mencetak perawat yang profesional dan berkompeten di bidangnya, serta memiliki etika dan moral yang baik dan bertanggung jawab, juga dapat bersaing secara global maupun internasional dan selalu menjaga nama baik alma mater Universitas Pembangunan Indonesia. Harapan kami di mana ketika melaksanakan asuhan keperawatan sesuai kompetensi, maka semua ilmu yang didapat terutama dalam praktik profesi nurse di rumah sakit itu tetap dikembangkan. Halo, selamat siang semuanya. Nama saya Delvin Kuntukahu. Saya lulusan profesi nurse UNPI. Sekarang saya bekerja di Hamilton, New Zealand. Dan pekerjaan saya to dealing with people with disabilities and mental health issues. Di dalam video ini, I would like to share with you how UNPI had given me options, updates, especially support from the time I was studying till I get my registration. I would like to give my appreciation buat para dosen dan tata usaha, terutama buat Ibu Dekan yang selalu encourages us to do better. And not only that, they will do whatever they could to help us when needed. So UNPI, you've done so well. And I'm telling you this, I am a proud alumni. Thank you and have a good day. Saya Joyke James Lumatau. Saya adalah alumni UNPI Manado tahun 2016. Saat ini saya bekerja pada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Rumah Sakit Mata Provinsi Sulut, dan saat ini saya dipercayakan menjabat Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan. Saya pernah mengenyam pendidikan di UNPI, dan saat ini saya ingin berbagi pengalaman bahwa siapapun calon perawat masa depan saya rekomendasikan untuk menuntut ilmu di UNPI, karena salah satu universitas terbaik yang ada di Sulawesi Utara saat ini adalah UNPI Manado. Pengajarnya, ilmu-ilmu yang diberikan sangat bermanfaat dan sangat kompeten dengan situasi dan kondisi khususnya di dunia keperawatan saat ini. Untuk itu, bravo UNPI.